warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita kepada Allah Subhanahu masih memberikan kita sebaik-baiknya sehingga kita melalui saat ini kita ada di zamannya. Lalu selamat malam kepada Allah dan Muhammad yang membawa dari zaman India menuju zaman dalam penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Oke, sekarang kita akan sharing. Jadi ini tuh Bu Dokter sifatnya nggak mau. Jadi hubungan kita kan nggak yang atas bawah itu no ya. Kita setara. Jadi sekarang kita mau sharing. Jadi harapannya adik-adik itu nanti bebas gitu. Ya kalau mau nanya silahkan nanya apa aja boleh untuk ditanya. Kayak kemarin saya mau ngecek mungkin kemarin ada nggak ya di sini mau nanya 1, 2, 3 sebenarnya Bu Dokter nggak expect akan pada angkat tangan ternyata pada angkat tangan. Oke. Ya sekarang kita akan bahas tentang apa? Siapa yang punya HP di sini? Angkat tangan. Yang punya HP Android di sini angkat tangan. Punya ibu nggak bisa dipinjam juga angkat tangan. Iya, rata-rata nih pada pernah pakai HP Android. Ya, iPhone juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas maksudnya itu yang bisa mengakses internet. Kalau 3315 Nokia bagi saya, kalian nggak tahu pasti Nokia 3315. Enggak, kalau punya Nokia 3315 itu pakai melempar sebenarnya. Ya, di situ aja start enak kayaknya. Oke, ini Bu Dokter bawa buku berapa? Oke, kalau kita ngomong tentang pornografi, adik-adik di sini mohon maaf sebelumnya, yang cowok rata-rata sudah balik ya, udah balik belum? Pada bingung jawabnya udah atau belum? Entah itu karena malu atau emang benar nggak tahu dia balik atau belumnya? Nggak tahu. Oh gitu, masa nggak tahu? Oke, nggak apa-apa. Jadi memang adik-adik sekarang jadi sekarang karena kita informasi itu udah sangat luas ya. Jadi nggak ada batasan umur untuk bisa mengakses pornografi. Bahkan anak SD pun udah bisa buka situs pornografi. Kadang kita nggak nyari, tapi tiba-tiba link muncul. Kita buka Google samping mau searching tentang apa gitu, tiba-tiba ada gambar yang tidak pantas kita lihat. Nah, itu bisa kita tahu salah satu trik orang-orang entah yang nggak benar deh gitu ya, trik untuk entah untuk biar sering diakses webnya atau gimana gitu ya. Justru trik dari orang yang nggak baik. Oke, ternyata pornografi ini itu suatu hal yang jelek gitu ya, suatu hal yang jelek. Kenapa gitu ya? Karena ternyata yang namanya pornografi ini bisa membuat orang itu kecanduan. Jadi namanya addiction. Orang itu kecanduan. Jadi kecanduan itu tidak selalu dengan narkoba gitu ya, nggak selalu. Ternyata menonton pornografi juga bisa membuat kecanduan. Nah, rasa tanda kutip candu ini karena sudah ada rasa ketagihan, itu nanti akan memberikan efek pada otak kita. Oke, Bu Dokter mau nanya tapi kayaknya deh jawabannya pasti 0 di sini. Ada yang pernah nonton? Ada tapi langsung tunjuk teman. Nggak mau bilang ada, sayang ada pasti mau bilang gitu. Ya, terus iya pasti nggak ada yang mau ngaku gitu. Ya, jadi adik-adik sekalian, yang tadi Dokter bilang, jadi di Amerika itu sudah ada penelitian
Dari 2.000 orang yang diperiksa dengan kecanduan pornografi, gitu ya, sekitar 90% dari mereka menunjukkan beberapa efek, beberapa apa namanya yang membedakan antara mereka dengan orang lain. Istilahnya penurunan dari segi otak. Otaknya apa aja? Oke, sekarang kita gambar ya. Ada sapi dong. Sapi dong. Ya, belum mau nyontek gambaran yang belum dulu. Oke. Jadi biasanya orang yang ketagihan atau kecanduan pada pornografi itu akan mengakibatkan orang itu akan menjauh dari lingkungan sekitarnya, sosialnya dia nggak bagus karena ngefek ke otak. Tadi kita jelasin kenapa. Lalu selain itu biasanya dia itu gampang lupa, hanya gampang lupa karena gampang lupa, terus kadang dia nggak bisa jadi leader, nggak bisa jadi pemimpin. Nggak bisa, pemimpin itu nggak harus jadi kepala sekolah, enggak. Pemimpin itu maksudnya pemimpin untuk dirinya sendiri, untuk make decision, untuk membuat keputusan dan lain-lain itu biasanya susah, gitu ya. Oke, kita gambar dulu. Kita gambar kepala ya. Ini otak, lolor, tahu lolor? Jadi kita gambarnya cowok aja ya. Ih, bagus gambarnya. Tapi kegedean. Nggak boleh, jelek nanti. Biar pas gitu. Nih, ya. Oke, ini gambarnya. Mulutnya, hidungnya. Oke, ini ada bagian di depan itu namanya PRC. PFC atau prefrontal cortex. Cortex itu adalah otak. Dia di bagian otaknya kita, gitu ya. Prefrontal itu artinya depan. Pre itu depan di sini. Itulah yang membedakan kita dengan binatang, gitu ya. Jadi kalau kita punya prefrontal cortex, tapi orang binatang lain nggak punya prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini sangat mempengaruhi aspek kehidupan kita, gitu ya, sebagai seorang manusia. Jadi dia itu punya banyak tugas nih. PVC ini yang tadi Bapak bilang, jadi PVC ini dia letaknya di depan, dia akan mengatur banyak hal, terutama ada kemampuan kita manusia sebagai leader atau sebagai pemimpin. Nah, prefrontal cortex ini juga bisa rusak, mudah rusak. Rusaknya dengan apa dok? Dengan dua hal. Satu, trauma misalnya karena kecelakaan. Ini prefrontal cortex letaknya di mana sih, depan atau belakang? Depan ya. Nah, misalnya kecelakaan dahinya apa ya? Kejeduk misalnya, tapi kalau kejeduk biasa ya enggak. Misalnya ada teman kalian kejeduk terus muncul, pada sini itu prefrontal cortex. Nah, itu biasanya nanti kalau kecelakaan yang sampai berat gitu ya, dia sehingga merusak bagian otak yang di bagian depan, baru dia nanti akan merusak si BFC-nya. Lalu selain itu bisa karena addiction ini bisa karena narkoba yang entah jenisnya itu, nanti ada sabu, heroin, terus ada ganja,
obat yang membuat kecanduan gitu ya. Terus selain itu juga bisa dari pornografi. Pornografi itu juga ternyata membuat kecanduan. Jadi kalau orang udah nonton pornografi sekali dua kali, pasti ada rasa dia ingin menonton lagi. Karena ketika menonton pornografi, kita punya sesuatu di otak di bagian limbik itu nanti akan bilang wah. Jadi limbik itu nanti akan mengatur bagian kesenangan kita. Di situ bisa jadi kita senang terhadap misalnya senang terhadap makanan, senang terhadap suasana orang, senang terhadap sesuatu. Contohnya kayak pornografi. Kalau dia sudah menimbulkan kesenangan, biasanya otak kita akan cenderung untuk meminta lagi, dan lagi. Makanya porno itu dia dikatakan sebagai tindakan yang kompulsif. Jadi sekali nyoba dia akan ketagihan. Jadi untuk adik-adik yang belum pernah porno, bersyukurlah. Iya, kenapa? Itu artinya otak kalian masih bersih. Dan jaga. Kalian ada yang menghafal dari di sini? Ada yang taktis? Gampang banget hilang hafalannya. Kalau sudah mendekati yang namanya pornografi. Iya. Oke. Oke, Bu Dokter mau tulisin beberapa hal yang diakibatkan oleh si pornografi. Jadi tadi kita ini ngomongnya sesuai yang medis aja dulu ya. Jadi kalau medis itu dia akan memberikan efek di prefrontal cortex ini tadi. Prefrontal cortex tadi kalau dia udah bisa karena porno akan mengakibatkan 5 hal. Yang pertama konsentrasi. Jadi orangnya nggak gampang konsentrasi. Kalau diajak ngomong, apa? Oleh orang ngomong gitu ya, orang ngomong nyambung. Kalian ngomongin apa sih? Tadi gini loh, tadi pelajaran di mana namanya di kelas. Tadi kan kita bahas tentang ini, caranya gini. Masa sih kamu nggak ngerasa ya ada pelajaran itu tadi ya? Itu kurangnya konsentrasi. Meskipun tidak semua hilang konsentrasi itu karena porno, tapi salah satu karena dia addiction to porn itu bisa mengakibatkan pasien itu biasanya kehilangan konsentrasi atau konsentrasinya akan berkurang. Hal yang kedua, dia nggak tahu yang benar dan salah. Dia itu akan susah membedakan benar nggak sih kalau saya kayak gini, salah nggak sih kalau saya kayak gini. Dia nggak bisa memilih satu decision yang clear untuk dirinya sendiri, gitu ya. Terus nomor 3, dia nggak bisa mengendalikan diri. Jadi kalau saya marah dia cenderung tipikal orang yang abusive. Terus kalau marah tuh, juga pokoknya marahnya nggak bisa ini deh, nggak bisa dikontrol. Kalau marah dia nggak bisa kontrol diri, kalau senang dia terlalu senang nggak bisa kontrol diri, gitu ya. Terus yang nomor 4 itu dia tidak bisa menunda kepuasan. Yang kelima, berpikir kritis. Yang keenam, merencanakan masa depan. Oke, kalau menunda kepuasan, jadi misalnya kayak dia nggak bisa kalau dia emang pengen gitu, dia harus ini gitu, harus dapat gitu ya. Nah, jadi dia nggak bisa merasa puas. Kayak misalnya dia udah dapat dia mau lagi search yang beda ya antara menunda kepuasan di sini sama menunda kepuasan pada orang yang apa istilahnya yang apa sih istilahnya orang terus menerus mau cari itu apa istilahnya kalau kita
misalnya craving untuk mendapatkan yang terbaik itu ambis, cakep, ambis betul. Beda ya, menunda kepuasan sama ambisius maksudnya. Oke, cakep. Terus nomor 5, berpikir kritis. Dia nggak bisa berpikir kritis orangnya, gitu. Jadi dia cenderung akan wes ini aja gitu. Kalau misalnya ada apa dia lost aja, dia nggak bisa melihat sesuatu itu secara detail. Nomor 6, merencanakan masa depan. Jadi orangnya itu biasanya akan let it flow, nggak mau yang terlalu susah, ya sudah ikutin aja alurnya. Dia nggak mau yang merencanakan masa depan. Oh, masa depan saya mau besok itu sekolah di sini, saya mau berkarir seperti ini, saya mau menjadi dokter ini, gitu. Saya ambil spesialis ini, nah, gitu. Dia nggak bisa yang kayak gitu. Karena keenam ini adalah bagian dari leadership atau kepemimpinan. Jadi ketika frontal cortex ini rusak, biasanya orang itu akan, orang yang cenderung pornografi itu akan berkurang rasa kepemimpinannya terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, gitu ya. Sedih sekali begitu pernah ada cerita kalau ternyata di HP anak-anak remaja itu banyak ditemukan link bokep. Oh, iya. Terus sedih banget. Itu kan begitu ada link itu sebenarnya pilihannya ada di kita. Kita mau ngeklik atau enggak, mau dihapus atau dibiarin aja, gitu. Itu decisionnya, pilihannya ada di kita. Nah, jadi adik-adikku sekalian, mumpung adik-adik masih, ini yang SMP mana SMP hijau ya, SMP ya. Mumpung kalian masih SMP, belum SMA gitu ya. Sebisa mungkin kalau ada seperti itu skip, langsung delete aja. Gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Ada juga penelitian yang bilang, kalau orang sudah terbiasa menonton porn ketika dia sebelum nikah, ketika dia menikah, dia tidak akan merasakan kepuasan terhadap pasangannya. Terus apa? Karena dia menarik, apa dia merasa puas? Ya, banyak ada yang curhat ke Bu Dokter. Gak bisa ya dok, kenapa ya? Gitu. Akhirnya ujung-ujungnya Bu Dokter harus konsultasikan ke dokter jiwa. Gitu. Iya deh, karena dia nggak puas gitu. Jadi menakutkan loh itu, kita tidak puas terhadap pasangan itu menakutkan. Mungkin ada yang belum kepikiran ya sekarang ya. Tapi ketika kita sudah menikah, kepuasan itu harus didapatkan oleh baik perempuan maupun laki-laki. Oke, next. Jadi ada beberapa nih kasus dokter pernah dapat. Ada seorang pelajar datang ke praktek, gitu ya, mengatakan dong, kok pipis saya perih ya? Cowok atau cewek tadi? Cowok. Ih, pak gurunya ustadznya langsung. Oke, cowok betul. Ini pelajar statusnya, ya. Keluhannya pipisnya sakit. Kira-kira kita mikirnya kemana? Kalau ada yang mungkin belum belajar kedokteran, mungkin mikirnya mungkin dia jinak tenterik, ya adik, gitu. Tenterik, tapi bukan itu. Kalau kita sudah sering menghadapi kasus seperti itu, pasti bu dokter akan bertanya, mohon maaf nih, kita ke tempat yang agak private yuk untuk cerita-cerita. Jadi ada tempat khusus untuk konseling, pintunya kita tutup. Dia sudah pernah melakukan hubungan seksual? Pasti pertanyaan bu dokter kayak gitu. Wah dok, beneran yakin gitu. Iya, tidak sebenarnya dok, gitu. Sama siapa? Anak pokok dok. Ya, ujungnya cerita ya, tapi nggak mungkin bu dokter cerita di sini kan. Intinya itu didapatkan karena hubungan seksual dengan orang yang dia kenal baru-baru. Baru-baru tuh 1 tahun juga termasuk baru-baru. Orang yang pacaran terus menikah aja ternyata ketika nikah beda kok sama ketika pacaran. Ya, apalagi dikenalnya baru beberapa bulan. Saya tanya, Islam enggak? Dek, si Dek, apa namanya? Islam dong. Tahu enggak kalau ini salah? Iya dong.
Tapi ternyata udah sampai kecintaan. Jadinya itu adalah suatu penyakit menular seksual. Jadi ternyata kemungkinan besar yang temannya bermain, teman lawan berhubungannya ini mempunyai infeksi menular seksual. Jadi ketularan deh. Itu dia. Jadi tolong yang cewek maupun yang cowok, kalau belum aku terima nikahnya bla 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 binti bla bla bla, jangan pernah ada yang mau berhubungan seksual. Jangankan berhubungan seksual, tangannya mana? Pegangan tangan aja jangan. Karena semua berawal dari sini. Semua berawal dari sini. Awalnya, aku boleh nggak pegang tangan kamu? Nih, senang-senang aja karena ini orang suka sama orang itu, orang suka sama kata itu. Awalnya dari pegangan tangan, lama-lama naik, lama-lama turun. Awalnya kita nggak bisa nerima, tapi karena kita udah dibutakin sama namanya cinta, aku harap bahasa kasar, sasar, jelek, tahu jelek? Jelek itu jari, nggak bisa lihat jadinya kita mana yang benar, mana yang salah. Tuh, deh. Jadi karena terus terang untuk di Kuripan sendiri pernikahan dini itu masih tinggi. Kan udah ya Bu Dokter ceritain di sini kemarin-kemarin itu pernikahan dini itu masih tinggi deh. Jadi pernikahan nikah di usianya masih kecil-kecil itu masih tinggi. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, memang karena dia pacaran dan hamil duluan, akhirnya mau dinikahi. Yang kedua, memang pacaran tidak sampai hamil duluan, tapi akhirnya nikah muda dengan alasan ya udah pengen sama kamu sih hidup semati. Ada yang kayak gitu, takut kehilangan, nih ngerti deh, takut kehilangan. Sering yang kayak gitu. Kasusnya akibatnya kita nemu di puskesmas pasien hamil usia 16-17 tahun, belum punya buku nikah. Terus apa? Belum punya nikah, akhirnya di BPJS juga enggak punya, karena dia harusnya udah ditanggung sama si suami. BPJS enggak punya, apa-apa enggak punya, KTP enggak punya, KTP belum punya, kakak belum punya, terus nanti ke rumah sakit gimana? Gitu tuh jadi permasalahan. Tetap kita berusaha sebisa mungkin, kalau memang perlu dibawa ke rumah sakit ya kita bantu gitu. Cuma kan itu udah salah dari awal gitu ya. Jadi kita tolong cowok jangan gampang merayu yang cewek. Yang cewek jangan gampang termakan omongan cowok ya. Oke, Dok, kalau seandainya udah ada kecanduan nih, misalnya ada di sekitar kita, bukan kalian sih, insya Allah anak-anak di sini nggak ada kecanduan pornografi. Tapi kalau saya di sekitar saya ini ada nih yang kecanduan, terus gimana sih Dok gitu ya? Kalau berdasarkan jurnal kedokteran ada 5 langkah. Ada berbagai macam sebenarnya, cuma dari 5 ini yang dianggap itu yang punya efek lah, gitu ya. Yang pertama itu bisa dilakukan perubahan perilaku. Jadi nanti ada mentornya jadi dikasih tahu gitu ya. Jadi kayak dilesin itu loh, kayak dilesin dikasih tahu ini loh, dan dikasih tahu cara-cara untuk perubahan perilaku. Kan nanti biasanya kita konsulkan ke psikolog ataupun ke psikiater gitu. Lalu selain itu bisa dengan cara hipnoterapi. Hipnoterapi itu, tapi ini yang udah pakai jurnal luar ya, jurnal di Amerika. Kan di Amerika dia nggak ada ya, jarang ada masukin nilai-nilai Islam. Nanti kita tambahin nilai-nilai Islamnya. Tapi di luar itu dia pakai hipnoterapi namanya. Jadi di bawah alam sadarnya dia dikasih sugesti kalau porn addiction itu tuh jelek, nggak bagus untuk kalian ke depan. Lalu Bu Dokter harus contohkan dulu. Ada grup terapi. Grup terapi itu biasanya nanti dikumpulkan
misalnya dari kecamatan A ada nih coordination, dari kecamatan C ada dikumpulkan jadi satu, mereka akan diasramain, ditata lah gitu, ditata gimana caranya apa namanya menghindari si porn itu, terus ditata cara mereka berkehidupan yang baik gitu ya. Terus ada mencari alternatif. Jadi misalnya kita ajarin pasien, kalau sudah ada, jadi namanya kecanduan tuh deh kita nggak bisa milih kapan kita mau dan enggak. Jadi saya harus nonton video porno nih, saya harus nonton video porno. Udah nonton lagi, jarak berapa, saya harus nonton lagi, itu kecanduan yang kayak gitu namanya. Kalau sudah ada rasa ingin nonton video porno, dia harus mencari alternatif lain. Misalnya harus dialihkan pakai, kalau kita muslim baca Quran misalnya ya, atau kegiatan positif lainnya. Misalnya kayak nonton TV, kayak ya ada positifnya sih TV sekarang ya. Misalnya belajar atau misalnya pintar main alat musik, dia main alat musik atau apa. Jadi harus dicari pilihan lainnya, alternatifnya. Lalu yang terakhir baru obat. Nanti besok kita konsultasiin ke dokter jiwa. Iya, ya. Jangan tak buat soal baru ya kita. Jadi ke dokter jiwa biar nanti dikasih obat. Ada obat namanya, obat untuk mengurangi kecanduan. Tapi itu sudah pilihan paling akhir itu, gitu untuk pakai obat. Karena biasanya kalau pakai obat dia akan tergantung juga sama obat itu. Sampai akhirnya kita turunin dosisnya lagi, baru nanti bisa lepas. Gitu. Jadi prosesnya memang lama. Kalau kita muslim, yang tadi defining alternatif itu kita bisa ngaji, kita bisa apa lagi sholat. Pokoknya kita lakuin kegiatan-kegiatan agama kita ya. Gitu. Lalu misalnya masuk ke pondok, tapi gimana sih? Ada nggak yang sampai bawa HP terus lihat temennya dalam video porno gitu? Ada nggak? Ini yang pondok ya, bukan yang di luar. Kalau di luar kan itu mungkin bebas gitu ya. Tapi kalau di pondok, mungkin dari pondok ini kan memang ada di pondok lain, makanya ada nggak? Ada ya. Tetap ya soalnya ya. Oke. Jadi karena ada beberapa laporan juga, ternyata tempat yang sekolah yang memiliki asrama, belum nggak bilang itu pondok ya. Sekolah yang memiliki asrama, itu ya orang Kristen, orang Buddha, orang pokoknya yang berasrama. Nah, ada juga yang mengarah ke kecenderungan seksual juga, maksudnya ada penyimpangan juga di dalam situ. Gitu. Ada belum dapat cerita dari salah satu pasien yang datang. Kebetulan ini waktu belum lagi di Jogja. Dia memang dulunya tinggal di asrama, tapi bukan asrama muslim ya. Alhamdulillah itu bukan asrama muslim. Tapi dia tinggal di asrama yang notabene dia hanya bergender yang sama, cowok semua. Jadi yang cowok ini dia nggak pernah melihat cewek. Jadi ada temennya sesama cowok yang tiba-tiba malam, ini kita ngomong agak berat aja ya, ngomong apa namanya, ngomongnya apa sih istilahnya, terbuka aja gitu ya, luas aja gitu ya. Teman sesama cowoknya menggesekkan kelaminnya ke temennya yang lain, sesama cowok. Cowok setuju, jangan menganggap itu adalah suatu hal yang biasa. Itu bukan hal yang biasa. Tahu nggak jadinya apa? Ya dong, jadinya tapi dong gitu. Ada tahu kakak kelas saya yang kayak gini juga, gitu. Tapi dia nikah kok, punya anak kok, gitu. Tapi meskipun dia nikah, meskipun dia punya anak, apa yang dia lakukan ketika dia di asrama itu dosanya ada. Ya kan, pengalaman di otaknya dia maupun di otak korbannya itu tetap ada. Yang seperti itu juga bisa mulai. Kenapa? Dulu saya digituin sama itu gitu. Masa sih sekarang saya gak digituin yang bisa, mungkin ada loh sudah bisa pikiran yang seperti itu. Nah, jadi tetap maksudnya ngasih tahu pada adik kalau tindakan itu tuh salah, itu bukan tindakan yang benar. Bahkan katanya gurunya dari yang di asrama ini ngasih tahu ke ini asrama ini si anak itu bilang ini tuh nggak apa-apa gitu. Karena memang kita kan berpisah nih, kita nggak lihat
gemuk, terus nggak bisa puas, pelupa dan lain-lain. Itu awal-awalnya juga pasti dari pornografi. Itu ya. Jadi yang cewek, kalau cewek gimana, pernah nggak dapat kasus seperti itu? Saya sejauh ini nggak pernah dapat, tapi bisa jadi juga bisa. Gitu. Jadi adik-adik ini harapannya besok kalau sudah apa namanya di pondok, tetap kita itu apa ya, stick to the rule aja gitu ya, ikutin alur yang ada di pondok dan jangan ada yang sampai mikir ke arah yang menyimpang-nyimpang pornografi maupun tindakan-tindakan seksual di luar peraturan agama kita, agama dan norma sosial sebenarnya ya, nggak cuma di agama. Oke, mungkin itu kali ya yang kita bahas tentang pornografi. Tadi gimana sih dong cara nyembuhin yang berkaitan dengan pornografi tadi? Tadi ada 6 poin. Jadi kalau seandainya ada udah banget nih ada nemu orang, insya Allah bukan di lingkungan kita ya dek ya. Insya Allah lingkungan kita, anak keturunan kita nggak ada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ada nih tetangga atau enggak siapa mungkin gitu, segera sarankan untuk konsultasi karena nggak bisa dibiarin seperti itu. Karena itu bisa saja menyebar. Nanti ngajak-ngajak teman dia, ini loh ada link ini, gitu. Nanti mulai dari membuka link yang sekali itu bisa membuat ketagihan, bisa membuat addiction, gitu ya, bisa membuat apa namanya masalah di bagian otak kita. Oke, mungkin itu dulu materi dari dokter. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan boleh kan, adik-adik sekalian. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke siap, nggak apa-apa, masih malu-malu mungkin ya. Dok, efeknya kalau onani atau masturbasi itu apa sih? Itu nama lainnya ya, nama nasionalnya lah kita bilang. Kalau yang tadi disebutin itu sekarang istilah lokal atau istilah ini aja, tapi online. Tapi secara nasional itu biasanya kita sebutnya onani atau masturbasi. Efeknya ini deh, yang 6 ini yang tadi dijelasin itu efeknya larinya ke sana. Udah tersebutin lagi ya. Jadi yang pertama biasanya nanti nggak bisa konsentrasi, terus dia nggak bisa bedain benar sama salah, terus nggak bisa mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis sama perencanaan masa depan. Tapi untuk yang lebih applicable-nya mungkin ya, yang paling sering buruk lihat misalnya pada kasus kan dulu kita kalau belajar jadi dokter itu pasti melewati setiap stase. Salah satunya di stase jiwa. Guru kan pernah nemu tuh pasien dengan porn adiktif. Dia jadinya kayak menyendiri tuh loh dek. Pernah melihat pasien menyendiri, antisosial, dia nggak mau ketemu sama orang, gitu. Terus apa namanya kotor hidupnya tuh gitu, datang dengan kondisi yang enggak, itu yang dia udah emang tahapnya udah berat banget sampai dia harus dikasih obat sama dokter spesialisnya. Terus dia tuh nggak bisa fokus. Kita nanya, boleh nanya, Pak gimana?
ya kawan deh cowok ya rasanya. Pak gimana ada keluhan nggak Pak? Gini dia, nggak macam nggak kenapa dia ada minta obat. Kita nanya A, dia jawabnya D. Gitu. Jadi jauh banget jawabannya. Kita nanya, Pak ada keluhan nggak? Gimana sehat sekarang? Iya kayak gitu. Jadi nggak untuk bersosial tuh sangat-sangat nggak mungkin. Jelek banget sosialnya. Itu yang tahap sudah kronis banget kali ya. Dia mulai untuk masturbasi orang itu udah dari remaja gitu. Dan itu repetitif terus menerus sampai dia udah termasuk usia dewasa 40-an tahun ya gitu deh. Kalau sekarang efeknya yang sering pada adik-adik pelajar yang pertama nggak akan bisa masuk pelajaran deh, nggak akan bisa masuk pelajaran. Jadi dok harapmu nah mau berang lo kok bau jadian bau lulus tapi dia nggak bisa beriman ya. Bukan dok ada dok satu kulit berita nggak yang berita ada mahasiswa Indonesia yang dia itu ternyata sering apa namanya yang dapat beasiswa kan nggak Ustaz apa ya ada yang dia dapat beasiswa ke Jerman tapi ternyata dia itu sering tiba-tiba membius orang di pub dia di diskotik gitu ya ngomong sesama cowok dan lain-lain gitu tiba-tiba orangnya dibius dibawa ke apartemennya gitu ada yang kayak gitu itu kan dia udah awalnya bermula dari addiction di pornografi jadi dia ada berapa korban sampai puluhan korbannya sampai pemerintah Inggris kalau nggak salah menjatuhkan hukuman mati jadi ya hukuman seumur hidup soalnya dia tuh pelajar dari Indonesia kan itu pintar gitu dong gitu dia pintar tapi lihat ya sosialnya nggak bagus deh ternyata mereka dia memang sering membatasi diri dengan yang lain terus lingkungan pekerjaan lain nggak bagus gitu. Itu efeknya dan selain itu dia juga berbuat kriminal ya jadi efek jeleknya banyak hai bro mana pokok si tapi yang apa nih ya udah Tuhan masih dia baru deh jadi efek jeleknya banyak gitu. Terus tuh bilang dong kamu tunggu angka tunggu umur lampiaskan dengan belajar dan lain-lain. Kalau memang kamu merasa benar-benar berfrustasi banget gimana sih cara sampai pernah nggak sih cowok kayak gitu nih kita out of the record aja ya out of the record maksudnya pernah nggak sih ngerasa kayak ini harus banget sih selalu lampiaskan nggak pernah kan nggak pernah ya emang pernah nggak merasa ini harus dilampiaskan harus ini nggak emang nggak pernah sampai kayak gitu berarti masih bisa ditahan masih bisa kita salurkan lewat kegiatan positif yang lain tunggu sampai oh siapa namanya anak osis ya di kelompok gimana supaya anak ini iya oke jadi itu aja ya ditahan dulu yuk gitu iya itu waktunya emang yuk menikah usia berapa yuk 18 tahun itu udah legal sekarang ya di negara udah 18 tahun berapa tahun 27 dia mau menyiapkan kehidupan dulu itu ya maksudnya ya umur baru olas oke gitu ya jadi kita dulu kalau tahun ini sebisa mungkin jangan sampai ya jadi jangan sampai yang bikin orang lain ya tadi kita juga tahu yang di asrama sama cowok yang ternyata temennya temennya itu nggak tahu apa-apa tapi temennya itu orang yang lulus tapi kok dirusak kali istilahnya sama temennya oke sip yang cewek ada pertanyaan saya ada sampai itu nih kita cabai rawit kayak sebenarnya cara mencegahnya gimana sebenarnya tadi udah ya jadi kita alihkan ke
kegiatan yang lain. Kalau ada hasrat yang biasanya keinginan yang seperti itu keluar karena kita membayangkan yang enggak biasanya gitu. Enggak ada yang melihat cewek tertutup terus tiba-tiba pengen apa namanya pengen yang onani dan lain-lain, nggak ada yang kayak gitu. Lihat orang tertutup nggak ada, ini teman-teman kamu semuanya pakai jilbab, semuanya bajunya tertutup, bajunya longgar bagus, semua nggak ada. Itu pasti karena ada pikiran yang jelek duluan atau melihat yang jelek di HP baru kepikiran yang ke arah sana. Jadi yang pertama caranya apa? Menjauhi HP, menjauhi sumber tontonan itu tadi. Terus yang kedua alihkan ke kegiatan positif. Kamu sibukkan diri. Di sini ada OSIS ya, sana ya. Ya boleh nanti sibuk di OSIS deh atau enggak misalnya bikin apa sih kayak kegiatan apa gitu, ekstrakurikuler apa gitu yang menyibukkan yang positif kan bukan sebenarnya gitu. Sama kalau ada temanmu yang mengajak ke arah sana jauh. Terus kalau bisa kamu yang kasih apa namanya pemikiran positif ya temanmu itu ubah temanmu yang dulu yang pemikirannya udah kayak ada niat belum bayar jangan ikutin temen kayak gitu ya kemos dan nolak beri mana nggak menu nah ada ya oke saya ada yang ditanya. Oke, ini jauh nih. Emang saya terus terang ya, udah berapa apa namanya, berapa sekolah tempatnya tempat Bu Dokter kayak acara kemarin loh. Tapi pertanyaan di sini tuh bagus-bagus semua. Maksudnya pertanyaannya to the point dan itu applicable di tempat sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Kalau yang lain itu kadang ada yang nanya tapi yang basic, ini nanyanya udah jauh. Dok, kayak efeknya merokok tuh apa sih? Oke, mumpung ditanya dan ada hubungannya sama pornografi ya. Oke, merokok itu biasanya berawal dari coba-coba, batur senajaan, atau ya serius batur, atau ya serius dengan kawan dan lain sebagainya. Tapi biasanya itu dari pergaulan, biasanya akan disebut dari teman, gitu ya. Lalu merokok ini kalau saatnya terlalu panjang, jangka panjang merokoknya, yang jelas paru-parunya pasti akan kena efek karena kita rokok tuh dimakan atau di apa sih caranya merokok tuh dihisap. Hisap itu berarti kita menghisap asap, gitu ya, gitu kan? Nanti dia masuk kemana ke saluran pernafasan. Di saluran pernafasan di situ akan dia masuk ke rongkongan dulu, trachea dulu, terus nanti masuk ke bronkus, baru dia bercabang menjadi bronchiolus yang primer sekunder, kemudian ke alveolus. Nah, di situ kalau terus menerus, sebenarnya rokok itu toksin deh. Jadi kalau dia lihat isinya itu dia konten banyak banget. Kalau mau coba sesekali buka deh blognya Bu Dokter. Bu Dokter punya blogspot namanya shredder.blogspot. Di situ ada kok penjelasan efek tentang rokok. Jadi bisa nanti tuh kalau jangka panjang ya, biasanya pasien itu bisa penyakit paru obstruktif kronis. Jadi kayak asma. Tapi asmanya itu bukan karena dia punya obat asma sebelumnya, cuma dia efeknya mirip-mirip kayak asma, bahkan lebih berat dari itu. Salah satu keluarganya Bu Dokter, beliau adalah perokok, tapi memang lebih sering merokok akhir-akhir ini, gitu ya. Akhir-akhir sebelum akhir hayat beliau, ternyata di akhir-akhir sebelumnya dia terdiagnosis yang PPOK itu tadi, yang asma karena rokok. Beberapa saat setelahnya beliau mungkin karena stres dan lain-lainnya, jadi karena banyak pikiran, sering merokok dan lain-lain. Begitu di akhir hayat beliau, Bu Dokter bawa beliau ini ke rumah sakit karena beliau kelihatan sesak. Kita cek ternyata paru-parunya sudah pecah sebenarnya, kolaps paru-parunya, gitu, sehingga harus segera dipasang selang di dadanya. Setelah dipasang selang, ternyata udara yang pecah itu tadi bisa keluar, tapi ternyata penyakitnya sudah terlalu berat sehingga harus dimakaikan ventilator. Ventilator hanya bertahan 2 hari dan beliau meninggal di ICU Rumah Sakit Kota saat itu. Itu yang efek panjangnya. Yang efek dekatnya selain itu ada yang lebih ringan daripada kematian apa dong? Ejakulasi dini. Laki-laki
Jadi belum saatnya cairan cairan sperma itu keluar, tapi sudah keluar duluan. Itu biasanya dikarenakan merokok yang terlalu sering, itu bisa. Itu efek dari rokok. Selain dari rokok juga bisa dikatakan dari diabetes, misalnya penyakit kronis lain itu bisa main bahkan regionalis ini. Kalau cewek itu biasanya gimana sih dok? Kalau cewek itu kadang tuh sangat kuat asosiasinya dengan kesehatan poligaminya kita gitu ya, untuk nanti punya anak, untuk nanti kesehatan janin dan lain-lain itu juga berpengaruh pada ibu yang pasti terganggu ya, karena itu kan sekali lagi itu racun toksin. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi? Satu lagi pertanyaan terakhir, atau Mbak Maya ada pertanyaan mungkin Mbak Maya? Ya, oh iya, ini tambahan, betul betul ada tambahan juga. Nah, adik-adik dari coba ya, coba dikasih teman mengisah satu, besoknya satu tambah satu ya. Jadi ya dua, tambah lagi besok lagi. Oh ternyata 5 ya pada saat perokok. Tapi untuk perokok itu untuk laki-laki dia bisa mengakibatkan kemandulan. Sekarang belum ada efeknya, tapi pada saat berumah tangga 20 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, adik-adik susah untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan orang berumah tangga untuk mendapatkan apa? Keturunan, ya. Jadi rokok itu sangat berbahaya. Sedangkan di tempatnya merokok membunuhmu. Karena apa? Banyak penyakit yang diakibatkan oleh merokok, seperti kata dokter tadi, bisa tuh merusak ke paru-paru. Kemudian perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Benar nggak? Pernah dengar? Pernah ya? Perokok pasif. Adik-adik yang laki-laki merokok, ada di sebelahnya atau bapak-bapak ya, bapak. Adik kan belum merokok, bapak merokok. Di sebelahnya ada ibu hamil. Jadi bisa mengakibatkan sesak terhadap bayi yang ada dalam kandungan ibu hamil. Makanya perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Karena kalau perokok aktif dia hanya menghisap, kemudian mengeluarkan kembali asap rokoknya. Kalau yang pasif kita menghirup udara yang sudah kotor, udara yang tidak sehat. Ada lagi? Satu lagi pertanyaannya? Ada? Ya kan? Langsung saya jawab mitos. Ya? Rokok itu obat untuk paru-paru basah. Jadi dari medis mungkin nanti dokter lebih banyak yang lebih detail lagi. Tidak ada yang namanya merokok bisa menjadi obat. Tidak ada pernah, tidak akan pernah kita dengar, karena dari pampretnya rokok saja, rokok membunuhmu, ya. Dan dia bisa dengan kanker tenggorokan, alhamdulillah ya, bisa ke paru-paru, bahkan bisa ke infertilitas, bisa ke kemandulan. Jadi jawabannya itu mitos. Rokok malah akan membunuh. Nah, lagi tadi Ibu, kandungan apa sih yang ada di rokok sehingga dapat menyebabkan kayak tadi seperti kanker? Dalam rokok itu banyak zat-zat kimia yang terdapat dalam rokok. Yang pertama sekali itu ada videonya dok. Dia bukan dalam rokoknya, tapi di dalam. Di sini kita muslim semua ya, Bapak ya. Nah, pada saat dan itu viral ya di video karena itu tonton di tembakau yang ditanam di suatu kebun
tembakau itu bersih? Yang pertama dari segi kebersihannya. Yang kedua, pupuk yang dipakai di tembakau itu pernah Ibu lihat itu mengandung kotoran B2. Paham B2 ya? Paham ya? Babi. Nah, cuma kita nggak enak sekali disebut yang seperti itu kotor pupuk yang disiram di tembakau itu ada kencingnya B2, ada kotorannya B2. Jadi banyak mikroba yang terdapat di dalam tembakau. Apabila tembakau itu steril, mungkin zat racun atau kimia yang terdapat dari tembakau dari rokok itu tidak terlalu fatal. Jadi dari kebersihan tembakau itu yang mengakibatkan banyak mikroba yang dikonsumsi dan yang berlawanan dengan tubuh kita. Menambahin juga tuh biasanya ada kandungan tar ya, kayak gimana ya, masih lagi kayak lendir coklat itu tar. Terus nikotin, ada karbon monoksida tuh asap tuh loh, asap buangan karbon monoksida itu. Karbon monoksida tuh kayak asap knalpot deh, asap knalpot. Pernah dengar nggak ada yang keracunan karbon monoksida? Pernah dengar cerita nggak yang suami istri nonton MotoGP, terus mereka nyalain AC-nya, tiduran, ternyata mereka mati lemas 2 orang. Ada dengar? Itu juga keracunan karbon monoksida gitu. Kalau dia akumulatif terlalu tinggi, itu tadi karena karbon monoksida itu kalau udah masuk ke peredaran darah, jadi darah kita itu tuh kayak ojek gitu. Darah kita tuh kayak ojek, darah merah ya. Sel darah merah kita tuh kayak ojek. Dia akan menumpangi yang namanya oksigen. Oksigen tuh kayak nyawa deh buat kita, gitu ya. Kalau seandainya ojeknya ini, jadi kalau yang karbon monoksida di rokok itu nanti dia ikatan dengan si ojek itu lebih kuat dibandingkan ikatan si ojek dengan oksigen gitu. Jadi si ojek ini dipertengkarin sama oksigen dan karbon monoksida. Nah, si oksigen sama karbon monoksida ini bersaing untuk mendapatkan sisinya si ojek. Tapi ternyata ada rule, kekuatan karbon monoksida itu 4 kali lebih kuat dibandingkan oksigen untuk berikatan dengan si sel darah merah. Makanya pasien itu kalau udah keracunan karbon monoksida, dia akan tiba-tiba sesak dan langsung meninggal untuk keracunan karbon monoksida. Dan ternyata itu ada di rokok gitu. Tapi kandungannya memang kecil, tapi kan kecil lama-lama menjadi besar, jadi bukit. Makanya terakumulasi, biasanya nanti jadi penyakit yang kronis gitu di akhir dan bisa mengakibatkan kematian. Itu tambahannya mungkin banyak. Nah, tambahan lagi, apabila seorang perempuan mengkonsumsi rokok, yang pertama bisa terjadi bermasalah dengan reproduksinya perempuan, kemudian bisa keguguran, bisa melahirkan bayi prematur, bisa lahir dengan prematur bayi berat badan lahirnya rendah. Itu tambahan untuk yang perempuan yang merokok. Ada lagi? Itu kalau HP itu gimana bahaya kan? Pernah nggak ya dulu ya? Oh iya, nah ini bagus nih pertanyaannya. Jadi vape itu, kok mendung ya? Vape itu jangan disangka karena vape itu rasanya bisa berrasa-rasa kayak kampung, kayak permen ya, ada rasa stroberi. Kalau emang pengen stroberi, beli aja permen stroberi. Pengen rasa coklat, beli aja coklat silver queen gitu. Kenapa harus dalam bentuk vape biar keren gitu? Enggak boleh. Karena justru ternyata rokok elektrik itu sama berbahaya, bahkan lebih berbahaya. Tapi ibu dokter bilang dia lebih berbahaya, ya jangan jadinya ya udah deh begitu nggak usah vape aja, saya ngerokok yang biasa aja. Enggak, sama-sama berbahaya.
Justru lebih berbahaya karena apa? Karena biasanya racikan liquidnya itu nggak tahu deh itu isinya apa, itu tergantung orang yang ngeracik, iya gitu. Jadi kelihatan keren itu sekarang hanya untuk kepentingan sosial media aja. Tapi ketika dia sakit, dia nggak akan mau ngeflorin ke sosial medianya kalau dia sakit gara-gara itu. Ya, kesimpulannya itu jelek, itu nggak jelas isinya apa, dan itu membahayakan juga. Alih-alih dia bisa lebih banyak daripada rokok. Ya. Cukup? Lebih dari kurang kami dari Puskesmas mohon maaf ya, benar datangnya dari Allah, yang salah itu adalah kekurangan daripada kami. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.